Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya dengan judul Hikmah Beriman kepada Al-Quran. Ada beberapa rumusan masalah yang akan saya bahas. Yang pertama itu, apakah pengertian hikmah beriman kepada Al-Quran? Yang kedua, bagaimana fungsi Al-Quran dilihat dari kedudukannya? Dan yang ketiga, bagaimana hikmah beriman kepada Al-Quran itu? Materi pertama yang akan saya bahas ya, tentu itu pengertian hikmah beriman kepada Al-Quran. Di sini makna kata hikmah menurut bahasa adalah menghakimi, rahasia, adil atau kebijaksanaan dalam penetapan hukum. Sedangkan hikmah menurut istilah adalah ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan. Adakah hikmah al-anbu menurut Abdul Ar-Rauf As-Sinkili adalah hukum-hukum yang menyangkut masalah agama yang dibawa oleh para nabi kepada umatnya. Di sini juga dalam kata Al-Quran adalah Al-Quran adalah isim alam atau nama yang digunakan untuk menyebut kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ia tak ubahnya seperti Taurat dan Injil yang digunakan untuk menyebut kitab yang diberikan kepada Musa dan Isa. Di sini juga kata Al-Quran berasal dari qarana yang berarti menghimpun atau menggabung. Hal ini sesuai dengan sifat Al-Quran yang menghimpun huruf, ayat, dan surat. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Secara morfologis, kata qara'in juga berasal dari qarana. Qara'in berarti pasangan bukti atau sesuatu yang menjelaskan. Dinamakan demikian karena ayat-ayat Al-Quran bersifat saling berhubungan dan saling menjelaskan satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu saya akan membahas fungsi Al-Quran dilihat dari kedudukannya. Sebagai konsekuensi dari kitab suci terakhir Al-Quran mengembang misi yang lebih besar, jangkauan misinya pun lebih luas. Di mana hal itu karena Nabi Muhammad yang membawanya adalah rasul untuk segenap umat manusia hingga akhir masa. Selain itu, Al-Quran juga berperan sebagai sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui membacanya juga menangkap pesan-pesan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, fungsi Al-Quran bagi manusia dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama itu petunjuk bagi manusia, di mana fungsi utama sebuah kitab suci dalam agama yaitu keyakinan apapun dalam menjadi pedoman bagi penganutnya. Yang kedua itu penyempurnaan kitab-kitab suci sebelumnya, di mana fungsi ini hadir karena Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul dan Nabi-Nya sebagai kitab suci terakhir, di mana pertama kitab-kitab suci terdahulu memang diturunkan untuk kaum tertentu dan zaman yang terbatas. Kedua, dalam perkembangan sejarah kitab-kitab suci terdahulu tidak bebas dari perubahan dan penyimpanan terkait fungsi Al-Quran sebagai penyempurnaan kitab-kitab suci sebelumnya. Yang ketiga yaitu menjadi kitab alternatif untuk kitab-kitab suci yang pernah ada. Pertama, Al-Quran membenarkan kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya, di mana Al-Quran hadir bukan untuk menyangkal adanya kitab-kitab suci tersebut. Yang ketiga yang akan saya bahas yaitu bagaimana hikmah dari beriman kepada Allah. Semua yang diperintahkan Allah kepada makhluknya tidak lain adalah untuk kebaikan. Hikmah beriman kepada kitab Allah itu ada beberapa, itu memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui bagaimana berperilaku yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena dalam kitab suci dijelaskan tentang bagaimana cara berperilaku baik sebagai makhluk sosial maupun individu. Hidup manusia menjadi tertata karena adanya pedoman yang bersumber pada kitab suci. Ada juga yaitu menambah ilmu pengetahuan, karena kitab Allah selain berisi perintah dan larangan juga berisi pokok-pokok ilmu pengetahuan, memberikan pengetahuan sejarah tentang kehidupan orang-orang yang terdahulu, agar menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini, menumbuhkan sikap optimis untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat. Dalam kesimpulan presentasi saya kali ini yaitu beriman kepada Al-Quran mengandung banyak hikmah yang mendalam dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk hidup yang komprehensif. Setiap aspek kehidupan, mulai dari ibadah hingga interaksi sosial, dijelaskan dengan jelas dalam Al-Quran. Ini membantu individu untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Baik, terima kasih. Mungkin sampai di sini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.